di desa itu kita ingin kalau desa itu ada dapur, kemudian di situ ya ada peternak mandiri. Oh, baik. Itu artinya dia berdampingan lah usaha peternakan itu dengan harapan dia bisa menjadi supplier di dapur itu. Tidak semua desa itu punya potensi dan tidak semua desa ada pelaku peternakannya kan. Itu kan bisa kita ciptakan. Kita ciptakan sekali, terutama kalau ini kemudian bisa dikerjakan oleh anak-anak muda. Peternak-peternak muda mandiri kemudian bisa menciptakan lapangan kerja kan. Menarik. Luar biasa. Insya Allah pertengahan 2026 ini ya. harus sudah menurut saya harus sudah selesai. Jadi 10 juta penerima manfaat sudah terlayani. Baik. Dapur 3.500 sudah harus terbangun dan sudah running dan semuanya. Kemudian agar dapur ini tidak keteteran atau tidak terjadi masalah terkait dengan bahan bakunya. Dari bumi Kediri yang tenang, lahirlah seorang putra terbaik bangsa, M. H. Raufik, pada tanggal 16 September 1961. Langkah awal pendidikannya dimulai di SD Negeri Kediri, lulus tahun 1973. Kemudian ia menapaki jalan ilmu di PGAN Kediri hingga lulus tahun 1980, dan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di IKIP Malang, tempat ia menamatkan studinya pada tahun 1984. Sejak muda, M. H. Raufik telah menunjukkan dedikasi tinggi pada dunia organisasi sosial kemasyarakatan. Ia pernah dipercaya sebagai Ketua PMI Cabang Malang pada tahun 1983, lalu menjabat sebagai Sekretaris DPD KNPI Jawa Timur pada tahun 1995. Kiprahnya kian menonjol saat memimpin PWIP Ansor Jawa Timur selama 2 periode, dari tahun 2000 hingga 2008. Hingga kini, ia masih aktif sebagai Ketua Lembaga Bina Pemuda Jawa Timur. Di dunia politik, ia pun tak kalah berkontribusi. Tahun 1999 hingga 2008, M. H. Raufik menjabat sebagai anggota fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jawa Timur selama 2 periode. Pada tahun 2001, ia dipercaya sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Jatim. Perjalanan politiknya terus berlanjut, menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKNU Jawa Timur dari 2009 hingga 2013, lalu melangkah ke Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua DPD Jatim sejak 2015 hingga kini. Sebagai legislator, ia kembali duduk di kursi DPRD Jawa Timur bersama fraksi Partai Gerindra untuk periode 2019-2024, dan kembali terpilih untuk periode 2024-2029. Dengan pengalaman panjang, dedikasi tinggi, dan semangat yang tak pernah padam, Raufik terus mengabdi untuk Jawa Timur dan Indonesia, demi masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bersama saya, Heftis, dari Tribun Jatim Network. Dan ini kita sedang berada dalam program Gebrakan Wakil Rakyat. Dan sekarang di studio Tribun Jatim Network sudah kedatangan Bapak M. H. Raufik. Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra. Selamat datang Bapak di studio Tribun Jatim Network. Ya. Apa kabar? Baik-baik. Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebelumnya kita sudah pernah ngobrol nih soal makan bergizi gratis ya, MBG, dan bagaimana teman-teman dari UMKM perkebunan itu bisa terlibat di dalamnya. Nah, kali ini kita akan membahas tema serupa nih Bapak. Cuman ada perbedaannya sedikit, yaitu tantangan dan peluang pelaku UMKM peternakan terhadap program menu bergizi gratis gitu ya, menu makan bergizi gratis atau MBG, yang merupakan salah satu program andalan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Gitu. Nah, ini pertanyaan pertama saya nih, apakah saya panggilnya
Cak Rofik aja ya, karena populernya Cak Rofik ini ya kalau di Jawa Timur. Nanti Cak Rofik bisa panggil saya Mbak Titis aja. Iya, baik. Ini pertanyaan pertama saya, Cak Rofik. Apakah teman-teman UMKM peternakan itu sudah terlibat gitu untuk penyediaan program MBG gitu, khususnya di Jawa Timur? Ya sudah. Kalau keterlibatannya, karena dia kan pemasok ya. Iya, betul. Dan yang paling dekat dengan program makan bergizi gratis ini, kalau konteks peternakan itu adalah itu ya, unggas ya. Telur, ayam ya, petelur dan pedaging ya. Daging itu yang paling dekat ya. Iya. Dan selama ini kan pusatnya masih hanya di seputaran Blitar dan sekitarnya, mungkin pusat telur ya. Di beberapa kawasan di Jawa Timur ya ada, cuma mungkin terkenalnya kan dari sana, dan itu memang sudah berjalan sekian lama. Ya. Nah, kalau ditanya apakah sudah terlibat, ya sudah terlibat. Memang dari awal bagian dari pemenuhan menu itu adalah telur dan daging ayam. Ya. Itu yang utama, yang mungkin sering menjadi menu ya. Di samping gampang cara mendapatkannya gampang, kemudian juga kalori dan proteinnya cukup tinggi ya. Itu untuk tingkat adik-adik kita penerima manfaat. Itu bagaimana keterlibatan peternak gitu dalam pemenuhan menu MBG? Ya masih pakai hukum pasar aja. Jadi baik. Ya peternak-peternak kemudian dia tinggal apa? Dia kalau ayam petelur ya dia setiap hari panen, kemudian ya setor ke pasar, kemudian diserap. Ada yang kemudian dapat order langsung dari beberapa dapur, ya langsung aja dia sudah bisnis to bisnis ya. Jadi ini urusan bisnis itu. Jadi kalau dikatakan atau ditanyakan bahwa keterlibatan peternak, ya sudah dari awal dia sangat terlibat. Yang kita inginkan karena dapur ini nanti akan menyebar di semua kawasan dan itu berbasis kecamatan, ya kita ingin bahwa di zona-zona di mana ada dapur, di situ ada peternakan. Jadi kalau peternak daging itu kan biasanya dia teman-teman itu pelaku-pelaku peternakan itu kan bermitra dengan pabrik-pabrik pakan ya. Kemudian dia dapat support pakan, kemudian obat, terus kemudian nanti kalau panen ya dia yang menerima. Nah itu yang pedaging yang rata-rata seperti itu. Kalau petelur ini kan rata-rata mandiri. Jadi orang beternak punya sekian ribu ayam, 2.000, 3.000 atau berapa begitu. Kemudian ya dia bekerja biasa, berternak cara mandiri ya dia urus sendiri. Kemudian panen ya dia lempar ke pasar atau siapa yang membutuhkan. Kalau ada order langsung dari dari dapur ya dia layani kalau cukup. Tetapi yang kita inginkan itu sebetulnya kita ingin dampak ini tidak terlalu jauh rentangannya dengan posisi dapur di tempat itu. Jadi di desa itu kita ingin kalau desa itu ada dapur, kemudian di situ ya ada peternak mandiri. Baik. Itu artinya dia berdampingan lah usaha peternakan itu dengan harapan dia bisa menjadi supplier di dapur itu. Di dapur terdekat gitu ya. Tinggal kemudian pengaturannya seperti apa. Karena kalau dapur itu atau SPPG itu melayani penerima manfaat 3.000 misalnya, 3.000 porsi. Berarti kalau di hari itu ada menu 1 telur, kan berarti 3.000 telur. Betul. 3.000 telur itu kalau kita konversi sudah mungkin berapa ya? Sekitar 300 kilo sendiri ya. Itu satu dapur ya. Kalau di kecamatan itu ada 5 dapur,
pas hari itu menunya ada 1 butir telur kan, kalau 3.000 kali 5 15.000. 15.000 butir telur yang dibutuhkan. Makanya klasterisasi usaha-usaha yang menjadi kebutuhan dapur itu kita ingin ada di desa-desa itu. Biar harganya lebih terjangkau, kemudian kualitas orang bisa melihat ini cara beternaknya gimana, ini sehat enggak lingkungannya, macam-macamnya itu. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Oh, baik. Jadi kalau selama ini yang sudah berjalan berarti dari peternak ke pasar, dari pasar ke ya bebas dapur. Ya bebas saja. Dia dapur ini ngambil ini sudah mulai banyak yang kemudian supplier yang begitu ada dapur baru, dia pasti didatangi oleh supplier. Gitu ya? Bisa nggak saya supply di sini? Gitu. Ya betul, itu begitu. Bisa nggak Pak? Tapi kenapa? Bisa saja, kan kesepakatan harga, kemudian kualitas dan ketepatan waktu pengiriman, itu aja. Nah, tetapi kalau kemudian di desa itu tidak kedatangan orang lain, tetapi yang datang itu teman-teman di desa itu kan lebih bagus. Artinya betul peternak mandiri itu mendapatkan manfaat dari desanya ada dapur. Nah, itu yang kita harapkan, artinya keinginan bahwa dapur itu berdampaknya ini tidak jauh-jauh lah, ya di desa itu aja, biar desa itu lebih kuat ekonominya. Baik. Jadi untuk bahan baku untuk MBG-nya itu juga nggak perlu jauh-jauh banget gitu ya, karena ada produksi dari masyarakat desa gitu ya. Nah, kalau yang diinginkan itu seperti itu, apakah selama ini udah ada sosialisasi gitu Pak untuk peternak mandiri gitu berarti ya namanya? Kita beberapa kali sudah mendorong kepada dinas peternakan ya agar bikin mapping ya dengan keberadaan dapur-dapur itu. Kalau di kecamatan A ada dapur berapa, kemudian di situ dinas peternakan provinsi dengan kabupaten berkoordinasi, kemudian coba siapa yang pelaku peternakan mandiri itu bisa kemudian didesain. Siapa yang melakukan yang berminat menjadi peternak mandiri, kemudian dipersiapkan betul, kemudian posisi dinas ini kemudian melakukan pendampingan. Pendampingan itu tidak hanya pada soal praktek beternak yang baik, tetapi mungkin ada problem keuangan, permodalan atau apa. Nah, ini yang dibutuhkan oleh teman-teman pelaku-pelaku peternakan, yang kemudian ini bisa beriringan dengan keberadaan dapur MBG ini. Kalau begitu perlu ini nggak Cak Rafiq, ada regulasi khusus gitu ya, jadi supaya peternak ini bisa sama-sama berpartisipasi menjadi pemasok MBG tapi adil gitu. Jadi mungkin di satu desa ada peternak seruan aja, kalau kemudian itu diregulasikan kemudian nanti menjadi tidak bagus, karena ini kan memprotek sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diprotek, tetapi bahwa kehadiran pemerintah daerah dan dengan instrumen perangkat daerahnya yang dinas itu langsung aja bikin skema-skema itu, jadi langsung tidak, kebijakannya adalah pemerintah daerah dengan seluruh perangkatnya yang punya hubungan atau terkait dengan program makan bergizi gratis ya harus supporting, harus memberikan dorongan, itu aja kebijakan umumnya. Tetapi praktek di lapangan itu ya dinas-dinas itu kemudian bikin mapping itu tadi. Kalau kecamatan ini ada berapa dapur, kemudian diperkirakan kebutuhan dagingnya berapa, kebutuhan telurnya berapa. Kalau ini kemudian bisa dihimbau oleh teman-teman di desa itu siapa yang mau beternak, kemudian didampingi oleh teman-teman dari dinas peternakan kan lebih baik. Benar. Itu akan lahir
entrepreneur baru kan, pengusaha-pengusaha baru yang walaupun tidak besar, mungkin satu peternak mandiri dia bisa 100 beternak telur gitu. 2000 ayam, 2000 ekor kan 2000 lumayan. Itu 2000 butir kan lumayan. Nanti dalam sekian hari kan kemudian ini ditampung, di situ ada berapa peternak kan bisa dimanfaatkan di situ. Menarik. Kalau gitu, kalau dengan sistem yang seperti diceritakan Cak Rofik tadi, berarti peternak ini dia punya dua opsi gitu. Ketika dia punya panen telur gitu ya, dia bisa kasih ke pasar, bisa juga kasih ke dapur MBG gitu. Bisa. Sehingga keberlangsungan ekonominya itu nggak hanya dari satu pintu gitu ya, Cak Rofik. Jadi ya lagi-lagi kan kemudian sekarang kan bebas saja. Tetapi bahwa yang kita inginkan dan saya kira Pak Prabowo juga menginginkan lah bahwa keberadaan dapur itu juga punya dampak positif terhadap ekonomi desa ya. Di situ ada koperasi desa, kemudian di situ ada pelaku-pelaku peternakan yang mandiri, yang kemudian ini bisa didampingi oleh perangkat desa, oleh kepala desanya, kemudian bisa disupport oleh kalau butuh permodalan dari dinas peternakan, dikonekkan dengan atau dihubungkan atau difasilitasi dengan bank UMKM-nya atau dalam bentuk skema KUR atau apa, itu kan bagus. Artinya ini menjadi rangkaian gerakan atau pekerjaan yang akhirnya itu semuanya muaranya di program makan bergizi. Iya. Jadi apa namanya, nggak cuman MBG ini nggak cuman dilihat sebagai makan bergizi gratis gitu ya untuk mewujudkan generasi emas, tapi juga pendongkrak ekonomi lokal gitu. Jadi lebih masif manfaatnya gitu. Jadi itu dampak yang saya kira diinginkan oleh banyak orang lah. Iya. Pak Prabowo ini kan di dalam kepemimpinan Pak Prabowo ini kan betul perekonomian itu diperkuat di bawah kan, di level bawah desa. Dan itu astacita itu dan itu sudah dibuktikan. Artinya ada koperasi desa Merah Putih, kemudian ada MBG, ada program makan bergizi gratis, kemudian di sektor-sektor swasembada pangan ini juga terus digerakkan kekuatan di paling bawah. Baik. Jadi dengan petani dengan ditetapkan misalnya itu contoh aja harga gabah 6.500 itu luar biasa. Itu memberikan kekuatan di bawah sebetulnya. Ini harus kuat. Dengan harga segitu petani sudah bisa tersenyum walaupun ini belum maksimal, tetapi ini sudah luar biasa. Kemudian semuanya didapat dengan mudah, pupuknya mudah, kemudian dapat support alat-alat pertanian dan ini kan kekuatan-kekuatan yang dibangun di bawah. Di bawah, bukan di tengah, bukan di atas. Tapi di bawah betul. Baik. Ya. Kalau tadi menguatkan yang di bawah gitu kan ya, Cak Rofik. Kalau dari DPRD Jatim sendiri nih, apa dorongannya supaya teman-teman yang di bawah ini bisa memperkuat gitu untuk menjadi pemasok MBG ataupun juga untuk bisa stabil dalam produksi gitu. Kita ini kan banyak khususnya forum untuk peternak ya. Jadi anggota dewan itu ada reses. Reses itu juga bisa kita manfaatkan untuk menampung aspirasi. Sekalian kita juga jadikan media reses itu menjadi media interaktif lah dengan teman-teman, termasuk mendorong itu tadi. Siapa yang punya kapital, punya lahan, silahkan bikin kandang, kemudian beternak ayam ini. Menarik. Dan itu kan ada forum-forum seperti itu yang kita manfaatkan kepada teman-teman sebagai bagian tanggung jawab moral politik kita ya sebagai anggota dewan untuk memberikan dorongan secara yang ujungnya adalah kekuatan ekonomi bagi teman-teman. Baik, siap. Nah, kalau tadi membahas tentang peternak mandiri gitu ya. Kalau dari Cak Rofik sendiri bagaimana nih melihat kesiapan peternak mandiri di Jawa Timur untuk mensuplai gitu bahan MBG? Jadi ini ada beberapa kondisi ya
Dan saya kan sering mengamati di lapangan ya. Memang berat menjadi peternak mandiri itu. Kapitalnya juga harus cukup. Kemudian kalau ada risiko itu ditanggung sendiri kan begitu kan. Betul. Tetapi kewajiban kita, kewajiban saya sebagai anggota dewan, kemudian pemerintah daerah juga ada perangkat desa, mulai kepala desa dan perangkatnya. Ini saya kira harus terus memberikan dorongan kepada masyarakatnya. Siapa yang mau melakukan kegiatan peternakan ini silakan. Dan ini kemudian dipersiapkan betul. Nah, memang problemnya adalah selama harga pakan ternak itu kalau terlalu mahal. Ini juga kemudian keuntungannya menjadi kecil. Oleh karena itu juga menjadi bagian dari kita untuk membangun kreativitas teman-teman. Mungkin sebagian pakannya dari pakan pabrik kita beli itu, kemudian dia dicoba bikin pakan tambahan. Selama harga jagung dan katul itu terjangkau, saya kira itu bisa menjadi pakan tambahan untuk campuran, biar tidak semuanya dari pabrik. Itu juga membantu untuk mengurangi kos di sisi pengadaan pakannya. Ini hari-hari ini kan saya kira yang sering menjadi problemnya teman-teman kan pakan terlalu mahal. Iya, betul. Gitu. Pakan terlalu mahal dan kadang pakan subsidi juga sulit gitu didapatnya. Pakan subsidi nggak ada. Kalau pupuk subsidi ada, kalau pakan subsidi nggak ada. Jadi kita bebas pakan dengan segala merek kan sudah ada ketentuan, ada harganya. Ya biasa hukum pasar juga. Baik. Mana pakan yang cocok, kemudian yang murah, yang terjangkau. Oleh karena itu edukasi teman-teman di Dinas Peternakan itu juga kita dorong untuk memberikan pelatihan pembuatan pakan. Tapi itu sudah berjalan kah, Cak Rafiq? Ya, pelatihan pembuatan pakan itu? Sudah. Baik. Yang sudah itu pelatihan pembuatan pakan ternak kambing. Baik. Kalau kan tinggal kita minta aja, kita request kita apa? Pakan ternak ayam, ya dibikinkan. Kita pelatihan itu. Lah itulah yang selalu harus kita gerakkan. Jadi edukasi kita itu tidak hanya pada praktek beternaknya, tetapi bagian rangkaian itu kalau butuh pakan ya kita coba kita latih dengan bikin pakan untuk pakan tambahan itu. Ya. Baik, itu perlu sih ya menurut saya. Jadi supaya kualitas dari menu makan bergizi gratis ini sudah dipastikan gitu sejak dari bagaimana dia diternak gitu, bagaimana proses menghasilkan telur tadi gitu, apa yang dikonsumsi oleh hewan ternaknya gitu. Iya, ya kalau dari sisi itu sih gampang dilihat ya, katakanlah dari sisi kesehatan, cara beternaknya. Telur itu kan paling gampang untuk melihat. Orang desa itu bisa, ini telur bagus, ini telur gitu tidak, ya? itu sangat gampang lah. Dan itu tidak sulit. Tapi yang menjadi masalah yaitu tadi bahwa kita ini harus memberikan dorongan, memberikan edukasi. Kalau kemudian ada problem apa ya kita carikan solusinya. Teman-teman di dinas saya kira memberikan dorongan dan fasilitasi untuk mendapatkan modal misalnya ya, kan bisa dengan beberapa sumber, bisa dari koperasi sendiri, bisa dari perbankan, dari mana-mana lah bisa. Sekarang tinggal seperti apa skemanya, kemudian kesiapannya seperti apa. Itu yang sering kita dorong untuk teman-teman baik di dinas maupun kita kalau ketemu dengan masyarakat, kita berikan perspektif soal makan bergizi gratis ini program yang butuh banyak bahan, mulai beras, sayur, daging, telur, dan ini adalah peluang. Ini peluang, tetapi di balik peluang juga banyak tantangannya. Maka
Ya ini sekalian untuk memberikan ruang kepada teman-teman kita, kepada masyarakat di level desa itu agar bisa mengapresiasi dan bisa bersinergi dengan program makan bergizi gratis. Dan sepertinya kalau dari peternak sendiri seperti yang diceritakan Cak Rofik tadi, mereka sudah ngeh ya gitu kalau ada peluang nih gitu. Oh iya, mereka sudah jago-jago kalau dapur MBG karena ini. dia dunianya seperti itu. Dan ya kita terus itu ya sudah ada, tetapi kita terus karena tidak semua desa itu punya potensi dan tidak semua desa ada pelaku peternakannya kan. Itu kan bisa kita ciptakan. Kita ciptakan menarik. Sekali. Terutama kalau ini kemudian bisa dikerjakan oleh anak-anak muda. Kan luar biasa. Petani milenial gitu ya. Ini kan peternak-peternak muda, mandiri, kemudian bisa menciptakan lapangan kerja, kan luar biasa. Sangat menarik. Dan ini bisa, mata rantainya kan bisa panjang. Benar. Ya. Kira-kira kapan gitu itu bisa terwujud ya, Cak Rofik? Ya kita terus memberikan dorongan. Dan ya sudah banyak yang kemudian kalau di dapil saya ya ada yang mengapresiasi, ada yang kemudian kalau kemarin punya 2.000 ayam karena dia hitung di kecamatan itu ada sekian, dia nambah lagi berkembang. Ya ini kan peluang ini tidak semua orang kemudian bisa menangkap karena butuh kapital, butuh butuh keberanian. Kan kalau tidak punya modal kan harus berani hutang. Kan begitu. Kalau sudah berani hutang berarti dia harus menghasilkan, bisa memperkirakan bahwa hutang akan dikembalikan, kan harus begitu. Iya. Jadi inilah yang saya kira bagian-bagian yang penting dari sisi ketika program makan bergizi gratis itu digerakkan, kemudian percepatannya di samping percepatan dapur untuk running juga yang bersinggungan dengan kebutuhan dapur harus juga dipersiapkan ya. Siapa yang mempersiapkan? Ya ayo kita bareng-bareng. Oh baik. Pemerintah kabupaten dengan dinasnya, kemudian juga dengan semuanya. Dari sisi kesehatan misalnya mereka juga punya UPT puskesmas macam-macam itu kan semuanya bisa dikerahkan dan kemudian lagi-lagi ini untuk kepentingan 2045 nanti. Generasi emas. Indonesia emas. Iya, di Indonesia 2045. menuju generasi emas gitu. Nah, ini menarik sekali nih tadi yang sudah dipaparkan sama Cak Rofik. Nah, melihat nanti nih ya ke depan itu ada peluang terbuka luas gitu ya untuk para peternak itu berkontribusi langsung gitu, terutama peternak mandiri ya terhadap MBG gitu. Kira-kira perlu ada ini enggak pengawasan kualitas hasil peternakan gitu yang nanti akan diserap oleh dapur MBG? Oh, kalau pengawasan dari sisi kesehatan itu sudah otomatis. Jadi kan begini, pelaku-pelaku peternakan mandiri kita itu sudah hebat-hebat, saya lihat di lapangan ya. Dia sudah tahu lah, bisa membedakan ini ayam yang sehat, ini ayam yang tidak, kemudian bagaimana solusinya mereka sudah. Dan kita kan di dinas itu kan juga ada dokter hewan dan bisa PPL di dinas itu juga bisa memberikan edukasi. Baik. Dan dia siap lah untuk bersama-sama dengan pelaku-pelaku UMKM peternakan ini. Kalau kemudian ini gerakan ini harus dibuat program yang secara massal, kemudian tinggal penataannya seperti apa, kemudian semua ngambil peran di situ. Ya. Mulai kepala desa, perangkat desa, kemudian pemerintah daerahnya melalui dinasnya, kemudian sumber daya manusia kita siapkan anak-anak muda. Kan itu kalau menjadi gerakan luar biasa ini. Iya, luar biasa. Ya. Jadi semua bisa mengetuk pintu MBG gitu untuk penyediaan bahan, tapi kualitasnya juga harus diperhatikan gitu. Jadi MBG ini makan bergizi gratis ini menjadi circle ya. Terus kemudian
yang mendampingi, yang semua yang terkait dengan program ini, yang berhimpitan dengan program ini, yang ada rangkaiannya dengan program ini kan bisa kita siapkan, bisa kita desain. Dan ini ya lagi-lagi ini harus kita tidak bosan-bosannya memberikan motivasi, kemudian juga memberikan arah yang benar, cara berpikir yang benar anak-anak muda kita, generasi muda kita, agar memberikan persepsi yang positif lah terhadap program ini. Baik. Lalu ini terakhir, karena ada peluang besar itu kan ya untuk para peternak bergabung gitu atau menjadi bagian untuk berperan dalam pengadaan bahan untuk MBG gitu. Apa sih harapan dari DPRD Jatim sendiri gitu terhadap pelaku peternakan supaya nantinya gitu bisa benar-benar bergabung gitu menjadi penyedia bahan untuk MBG? Dari harapan kita begini. Jadi program makan bergizi gratis yang ada, yang sekarang sedang ada yang sudah jalan, ada yang masih persiapan, kemudian ini nanti kalau semua sudah running sesuai dengan penerima manfaatnya, di Jawa Timur ini ada sekitar 3.500 dapur lah, dan targetnya Bu Gubernur kan 10 juta penerima manfaat ini harus terlayani, dan ini ya kita dorong, kita memberikan dorongan, dan lagi-lagi teman-teman yang bisa memanfaatkan peluang ini ya kita dorong, ayo kita kita dorong agar semuanya bisa mendapatkan kemanfaatan dari program ini secara ekonomi. Nah, kemudian kalau ada problematika permodalan atau teknis pengetahuannya, skillnya atau apanya, ya kita cari dan kita persiapkan. Kita dinas-dinas itu punya instrumen yang cukup, cuma tinggal bagaimana ini memanfaatkan dan kemudian dia bekerja di level apa, kemudian SDM-nya kita persiapkan, dan kalau ini semua bisa kita rangkai menjadi satu rangkaian circle yang inti circle itu adalah program makan bergizi gratis. Ini dampaknya luar biasa. Baik. Saya yakin ini dampaknya luar biasa, dan kita terus memberikan dorongan terus agar ini cepat dapur semua sesuai dengan target Bu Gubernur. Kita dorong siapapun yang punya kapasitas dan punya kemampuan untuk menjadi mitra BGN mendirikan dapur, silakan kita dorong dan semuanya akan berjalan baik-baik saja lah. Kita harapkan seperti itu. Baik, semoga bisa segera terwujud sih ya, Cak Rafiq, karena itu bakal membuka banyak peluang kita insya Allah pertengahan 2026 ini harus sudah menurut saya harus sudah selesai. Jadi dibuka semua dapurnya. 10 juta penerima manfaat sudah terlayani. Baik. Dapur 3.500 sudah harus terbangun dan sudah running dan semuanya. Kemudian rangkaian profesi apa saja yang berhimpitan dengan program ini juga bisa berjalan, dan kemudian siap untuk memberikan dorongan penuh agar dapur ini tidak keteteran atau tidak terjadi masalah terkait dengan bahan bakunya, apakah itu sayur mayur, daging ayam atau telurnya, atau mungkin kelangkaan bumbu-bumbunya, kan begitu kan. Ini kan kalau 3.500 dapur beroperasi semua kan kebutuhannya luar biasa. Ini harus dihitung secara jelas, secara konkret oleh dinas-dinas yang berhimpitan atau yang bersinggungan dengan keberadaan program ini. Baik. Jadi ini harus, kalau tidak pasti nanti
Harus. akan ada problematika bahan baku dan lain sebagainya, dan itu tidak kita harapkan. Jadi sudah mulai dicicil ya dari tahun ini gitu ya? Ya bukan dicicil, tapi kita persiapkan. Baik. Kita minta Bu Gubernur dengan segala perangkat daerahnya untuk mempersiapkan ini. Kita dorong. Anggota Dewan ini kan mitra eksekutif, jadi kita dorong dengan kebijakan-kebijakannya, kita diskusikan arah yang benar program ini agar cepat, kemudian juga bisa memberi manfaat dan kemudian berdampak secara ekonomi di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Baik, saya harap juga itu segera terlaksana dan akhir pertengahan ya? Pertengahan 2026 harus selesai. Pertengahan 2026 selesai gitu, dan teman-teman peternak mandiri bisa menjadi bagian dari makan bergizi gratis gitu ya. Terima kasih Cak Rofik untuk diskusinya gitu, dan semoga lancar ya makan bergizi gratis ini gitu. Insya Allah, amin. Untuk memenuhi gizi anak-anak Indonesia gitu yang pada tahun 2045 akan menjadi generasi emas gitu. Baik, demikian perbincangan dari Tribun Jatim dengan Cak Rofik atau Bapak M. Rofik, anggota Komisi B DPRD Jatim dari fraksi Gerindra. Nanti kita akan ketemu lagi, tapi sementara untuk perbincangan ini sampai sini dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Cak Rofik, jangan kapok ya mampir ke sini. Kita bisa diskusi dengan tema-tema yang lain. Nanti 2026 kita update lagi ya. Baik. Sama-sama kita lihat. Iya, kita lihat bersama-sama. Terima kasih, saya Heftis dari Tribun Jatim Network dan juga Cak Rofik, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, fraksi Partai Gerindra. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.